Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh yang tertunda bersemi kembali. Kisah ini dari temanku Rina, nama samaran. Inilah kisahnya. Sebelum kami nikah, kami sudah lama berteman. Sebelum berangkat ke Medan, kami kuliah di Medan di universitas yang sama. Suamiku Usman sudah wisuda, sedangkan aku masih baru. Sebelum berangkat ke Medan, kami sering ke dermaga lama Sibolga, duduk santai memandang ke pantai, melihat ombak bergemuruh memecah ke tepi pantai. Usman berkata, "Aku akan meminangmu, Rina. Aku sudah diterima, tinggal menunggu panggilan. Aku sudah lulus ujian testing PNS. Bagaimana sekolahku?" Jawabku. "Kalau boleh pintaku, kau sebagai ibu rumah tangga saja. Aku sangat mencintaimu dan tetap setia padamu sampai kematian memisahkan kita," katanya. Aku tak berkata apa-apa. Hatiku bercampur bahagia dan kesedihan. Bahagia aku menikah dengan orang yang sangat kucintai. Sedih sekolahku berakhir. Terimalah pinanganku. Aku akan membahagiakanmu dan mencintaimu sampai akhir nanti, katanya. Aku pun sangat mencintai Usman dan tak ingin berpisah, walaupun harus berkorban sekolahku harus berakhir. Aku menerima pinangannya, barulah kami beranjak dari dermaga lama dan Usman mengantarku sampai ke rumah. Beberapa bulan kemudian keluarganya Usman datang meminang. Ayah ibu keluarganya menerima dengan hati yang bahagia. Sampailah pesta perkawinan kami diadakan di rumah kami dan diadakan di tempat suamiku Usman. Selama kami berumah tangga, kami baik-baik saja. Kalau ada masalah besar kami kecilkan, kalau ada masalah kecil kami hilangkan. Begitulah seterusnya. Saat hamil pertama aku keguguran dan hamil kedua anakku meninggal masih bayi. Hamil ketiga barulah anakku lahir dengan selamat. Sinta namanya. Anak kami perempuan hanya Sinta satu-satunya. Anakku tidak ada adiknya lagi. Sinta beranjak dewasa SMP kelas 3, mertuaku datang. Aku menyambutnya sampai di rumah bertanya, "Mama, mana Usman?" Aku langsung memanggil Usman suamiku. Suamiku langsung keluar dari kamar dan berkata, "Mama datang," katanya. "Mama datang ke sini mau cerita." "Ada apa, Ma? Ceritalah, kami mendengarkan saja," jawabku. "Sinta sudah besar, sampai sekarang belum ada adiknya laki-laki. Siapa lagi meneruskan margamu? Nanti kata mertuaku." Aku sedih mendengar perkataan mertuaku. Kulihat wajah suamiku merah padam, seperti tak menerima perkataan mamanya, dan berkata, "Apanya maksud mama sekarang? Maksud mau mama kau menikah lagi?" Jawab mertuaku. "Itu tidak mungkin. Aku takkan menikah lagi, Ma. Sinta anakku sudah ada. Perempuan, laki-laki sama saja bagiku. Mertuaku tinggal sendiri. Mertuaku laki-laki sudah meninggal. Mertuaku tinggal dengan anak menantunya di rumahnya. Dengan hati yang kesal mertuaku pulang.
ke rumahnya. Berapa tahun kemudian mertuaku sakit stroke. Kami datang menjenguknya. Dia minta ikut pulang bersama kami. Kupandang wajah suamiku. Suamiku berkata, itu tergantung Rina. Kalau kau sanggup, bawa. Kalau tak sanggup, tinggalkan saja di sini. Mendengar kata-kata suamiku, aku merenungkan dalam hatiku. Kenapa lagi ku balas kebaikan suamiku? Kapan lagi ku balas kebaikan suamiku? Inilah saatnya. Kita bawa saja mama ini, biar ku urus. Mendengar perkataanku, suamiku tiba-tiba wajahnya ceria. Dan kepada ibu, saya biarkan kami bawa mama ke rumah. Sebelum 2 tahun, mama mertuaku di rumah, ku mandikan, ku suap, ku anggap seperti mamaku. Mamaku sudah lama tiada. Mertuaku tidak mau diganti-ganti rumah ke rumah. Dia tetap ingin bersamaku. Aku sama Rina saja, katanya. Di suatu malam mertuaku menangis. Dan kutanya, mengapa mama menangis? Apakah mama merasa tersakiti? Tidak, nak. Aku bahagia di sini. Kau telaten mengurusku. Cuma aku merasa berdosa kepadamu. Mengapa mama bilang begitu? Usman suruh menikah. Maukah Rina memaafkan mama? Semuanya telah kumaafkan. Tidak ada dosa mama padaku. Kupeluk mama dan kucium. Orang yang menjengukku tidak pernah merasa jijik padaku. Aku tetap harum, bersih, bahagianya punya menantu sepertimu. Itulah aku tidak mau dipindah-pindahkan ke anak yang lain. Biarkanlah aku di sini saja sampai akhir hidupku, kata mertuaku. Sudah 2 tahun mertuaku di rumah, mertuaku meninggal dunia. Di suatu hari suamiku Usman berkata, janganlah bersedih. Sudah 2 tahun ya mama tidur saja, tidak bisa bergerak. Untuk dapat menantu yang baik seperti mama, tetap terurus dengan baik. Anakku Sinta testing di kedokteran di Medan selalu gagal. Testing di Jakarta menang di salah satu universitas kedokteran di Jakarta. Sebelum kami berangkat ke Jakarta, adik perempuanku iparku datang bersilaturahmi ke rumah dan berkata, kita jodohkanlah anak kita ini, Sinta dan Andi. Mereka merpuriban. Kalau mereka setuju, kita jodohkan, jawab suamiku Usman. Kalau si Andi setuju, tinggal si Sinta. Tiba-tiba Sinta muncul. Ayahnya menanyakan sama Sinta, bagaimana Sinta, setuju kau sama Andi? Nengok nantilah ayah, belum sampai pikiranku ke situ. Kuliah dulu, jawab Sinta ketus. Aku dan Sinta berangkat ke Medan. Ayah tidak bisa ikut karena kerja. Kami naik pesawat ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kami naik bus ke rumah adikku yang bertempat tinggal di Jakarta. Sampai kami di Jakarta, adikku Erna menyambut kedatanganku dengan riang dan kami berpelukan. Siap sholat Isya, kami makan bersama. Adikku, suaminya, dan anak-anaknya telah makan, kami berbincang-bincang. Rumah adik jauh dari kampus, si Sinta. Besok kami dan adik mengawaninya mencari kos untuk Sinta. Besoknya siap makan, kami bersiap naik mobil adikku mencari kos untuk Sinta. Singkat cerita, kos Sinta dapat, aku pulang ke Sibolga. Naik pesawat transit ke Pinang Sore.
Tidak berapa lama adikku di Jakarta, suaminya pindah tugas ke Medan. Selama 3 tahun Sinta tinggal di Jakarta, aman-aman saja. Menjelang 4 tahun, Sinta datanglah berita yang sangat mengejutkan. Dia lari dengan seorang pria yang tidak kami kenal. Hancurnya semua harapan kami mendengar kabar yang mengejutkan. Ayah Sinta pingsan, tak berbangun lagi selamanya. Hatiku hancur berkeping-keping, ingin rasanya ikut mati bersama suamiku. Terdengarlah suara, "Bangun, Kak Rina. Kalau pingsan terus tidak kau lihat lagi suamimu diberangkatkan. Ayo kita sholatkan." Dan menyolatkan suamimu. Aku tertata-tata dan pergi ke masjid mensolatkan suamiku. Terus ikut ke pemakamannya, rasa diriku di awang-awang. Pasti kayak bermimpi, tapi kenyataan. Sesampainya di rumah, aku terbaring di tempat tidur kami. Tamu-tamu kami masih banyak, tapi aku tak sanggup lagi. Badanku lunglai, tidak berdaya. Setelah suamiku meninggal, rasanya hampa dunia ini. Tidak berarti bagiku. Aku terus sakit berkepanjangan. Hampir 1 tahun diriku sakit-sakitan. Untung masih ada pensiun janda yang bisa memberi aku makan. Datang iparku, adik suamiku, mengantar undangan pernikahan Andi. Andi menikah dengan kawan satu kuliahnya. Semoga mereka berbahagia, kataku. Sehatkanlah keadaan, jangan banyak berpikir. Yang telah pergi takkan kembali lagi, kata iparku. Iya, jawabku. Walaupun hati ini pedih. Tiba di hari perkawinan Andi, aku datang. Walaupun badanku lemas tak berdaya. Sudah berapa tahun suamiku meninggal. Teringatlah aku, katanya. Sinta itu bukan anak kita lagi. Lupakanlah dia dari hati kita, kata terakhir suamiku. Kenangan indah dengan suamiku berakhir dengan derita. Sedang merenung, deritaku datang. Telepon HP berdering, berbunyi. Tidak tahu siapa pemanggilnya. Ku angkat HP, rupanya yang menelepon dari seberang, anakku Sinta. Katanya dia sedang susah dan tidak makan lagi dengan anak-anaknya. Mendengar berita itu, hatiku hancur. Ingin rasanya aku pergi menjumpainya. Walaupun hatiku masih sakit atas perbuatannya. Ayahnya meninggal gara-gara perbuatannya. Cepatlah kirim belanja kami, Ma. Atau Mama tengoklah cucu Mama di sini, katanya. Berilah alamatmu padaku, aku akan ke sana, jawabku. Anakku, aku sangat mencintaimu, walaupun perbuatanmu sangat menyakitkan. Terpikirlah diriku, kalau aku naik pesawat, uangku sebanyak yang dimintanya tak bisa, tak cukup. Terpaksa aku naik bus supaya cukup uang yang kuberikan padanya sesuai yang dimintanya. Besoknya saya berangkat ALS trip Jakarta. Aku masuk ke dalam bus ALS dan duduk di bus. Bus pun bergerak menuju di Sidempuan dan Jakarta. Hampir 4 hari sampai di Jakarta. Setelah
barang-barangku dikeluarkan dan HP ku buka melihat alamat anakku Sinta. Sedang asik melihat alamat adalah orang menjamret tasku. Kami tarik menarik tas itu, lebih kuat dia. Aku pun tersungkur jatuh ke bawah. Mereka banyak yang melihatku hanya untuk menontonku. Tapi mereka menyuruh duduk di tempat duduk. Hatiku hancur, lebur, tak berdaya, dan tak bisa berkata dalam hatiku, malangnya nasibmu nak. Uang yang kubawa untukmu telah dijamret orang. Uang untuk anak telah dirampas orang. Tinggal sisa-sisa di dompetku. Kutunjukkanlah alamat ke tukang becak. Dia membawa sampai ke alamat yang kuberikan. Sampai di rumah, aku disambut Sinta. Kami berpelukan dan aku menangis, menceritakan uang telah dirampas orang. Aku dan berbincang-bincang dengan anak-anakku. Tiba-tiba muncul seseorang dari kamar. Alangkah terkejutnya aku. Sinta memperkenalkan suaminya padaku. Inilah yang menjamret tasku. Ini suamimu, kataku. Iya mak, jawab Sinta. Dialah yang merampas tasku. Tadi kami tarik menarik. Aku kenal kali dia. Mama, jangan memfitnah supaya kami berpisah. Sudahlah, aku tak suka mendengar kata-kata mama. Banyak yang mirip, mak. Banyak yang mirip. Siapa yang merampas lalu permisi sebentar keluar. Ayolah pulang nak ke Sibolga. Nanti kau menderita nak. Dia itu tukang jambrek. Aku tak suka sama orang tukang jambrek. Nanti kau merana nak. Aku tak mau pulang dengan mama. Mama pisahkan aku dengan suamiku. Kalau kau tak mau, biarlah mama pulang. Biarkanlah aku besok pulang sendiri. Anak menantuku tiba pagi hari, aku pamit. Hati ini sakit dan hati tinggallah anakku. Aku naik becak ke stasiun ILS menuju Sibolga. Sampai di Sidimpuan saya cari travel untuk ke Sibolga. Sampai di Sibolga badanku lunglai. Sampai di Sibolga badan tak berdaya. Aku buka pintu rumah dan berbaring di tempat tidur. Beberapa lama di Sibolga, aku dengan istri Andi meninggal dunia. Istri Andi meninggal dunia, kata orang itu. Anak kedua, melahirkan anak kedua di Medan. Sedihnya melanda iparku. Aku pergi bersama iparku berangkat ke Medan melihat Andi dan istri yang telah tiada. Dan kami pulang ke Sibolga. Mengaji, zikir, sholat, itulah hiburanku dan menenangkan pikiranku. Sudah berapa lama di Sibolga, anakku Sinta meneleponku. Datang, memang benar kata-kata mama. Dia perampas, dia tukang jambrek, sekarang dia di penjara. Sudah masuk penjara. Maafkanlah aku, mak. Terimalah aku dan anak-anakku ini. Maafkanlah anakmu, katanya dari seberang. Ya nak, datanglah, aku menunggumu. Kujual perumahan yang kubeli yang dibeli ayah Sinta, melanjutkan kuliah anakku di Medan. 1 tahun kemudian anakku sudah dokter, masih honor di rumah sakit Medan. Kami sedang duduk di beranda, iparku datang. Mamanya Andi, sebelum meninggal abang dulu sudah menjodohkan
Andi dengan Sinta. Bagaimana pendapat kakak? Tanyanya. Kalau kakak setuju saja, tanyalah yang punya badan, kataku. Dia sedang berbincang-bincang, muncullah Sinta. Dan kutanya, Sinta, aku tidak berani lagi menentang mama. Kalau mama setuju, aku setuju saja mama, katanya. Akhirnya Andi dan Sinta menikah. Setelah menikah, mereka kembali ke Medan. Mereka berdua tugas di Medan. Sampai disinilah kisahku. Semoga bisa menghibur kita. Jangan lupa di like, comment, share. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.